Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal apa yang harus kita lakukan kalau kita itu nggak mengandalkan servis bengkel. Sebelumnya penulis sudah pernah bahas ini, tapi itu pengalaman dengan NMAX ini bikin penulis terpaksa harus merevisi hal ini, merevisi cara-caranya ini. Jadi kita kan sudah biasa ya kalau diwajibkan untuk servis di bengkel resmi. Kita diberi periode waktu tertentu atau berapa kilometer kita harus servis. Biasanya sih kalau di manual itu 4000 km ya. km itu ya nggak peduli yang motor Yamaha, Suzuki, Honda. Yang jadi masalah itu karena kadang servis di bengkel resmi itu tidak memuaskan. Ya macam-macam lah. Kayak karena ya yang namanya keahlian mekanik atau ketelitian mekanik itu kan beda-beda. Apalagi kalau servisnya ya modelnya yang itu, yang sampai bongkar banyak gitu. Memang sih dari pabrikan berusaha untuk menstandarkan mekanik itu. Jadi mekanik itu dididik, terus dianjurkan untuk memperbarui ilmu mereka. Juga diadakan kayak lomba-lomba antar mekanik gitu. Itu ya pabrikan sudah berusaha lah memberikan pendidikan kepada mekanik. Tapi ya namanya usaha ya, nggak ada jaminan kan. Kita kadang apes gitu kena mekanik. Terus selain dari itu ada juga karena waktu servis dikenakan biaya yang berlebihan. Jadi misalnya busi atau filter udara gitu gantinya tiap 8.000, tapi setiap kali servis kita diminta untuk ganti 8.000 atau 12.000 ya. Oh, kalau filter udara 12.000 lah anggap aja. Padahal ya dibilang murah ya nggak murah. Mungkin ada yang harganya 40.000, ada yang 70.000, tapi kan ya itu kalau terusan kan mengganggu lah, nggak enak. Jadi kalau dulu itu filter udara itu awet sekali ya, sampai motornya dijual ya tetap aja dipakai yang orisinil. Kalau sekarang kan sifatnya konsumtif, sekali servis ganti, sekali servis ganti. Padahal filter yang asli pun kadang sangat-sangat layak. Ini sebentar nemu NMAX yang suaranya ngelidik ya, tahun 2019 mungkin ya. Ada suara trik gitu ya. Motor penulis nggak ada suara itu ya. Itu bisa karena oli, bisa karena bensin.
bensin oktannya terlalu rendah atau ya bisa dengar sendiri ya suara mesin kayak gitu. Itu contoh kalau perawatan kurang. Tadi penulis sebut nggak servis di bengkel resmi karena ya ada biaya yang tak terduga. Nah, yang satu lagi ya seperti kasus tadi itu, sudah diservis di bengkel resmi tapi ternyata masih kurang sip ya. Itu kalau yang contoh barusan itu karena sifatnya NMAX yang kejam sama oli, atau ya bisa jadi karena bensin oktannya kurang. Kalau penulis sendiri sih sudah pakai pro kapasitor ya, sudah agak tenang. Terus barusan juga penulis kasih semen kecil untuk pelengkapnya. Di motor penulis nggak ada suara-suara seperti itu. Nah, suara-suara seperti itu yang salah satu bikin penulis malas untuk servis, apalagi kalau motornya motor Honda. Jadi servis itu kan tujuannya adalah merawat ya. Perawatan yang paling diperlukan oleh motor itu terutama dari pelumasan. Yang banyak sih bagian yang dilumasi, seperti misalnya CVT itu seharusnya setiap berapa 10.000 km sekali itu dilumasi. Tapi kita nggak dapat pendidikan itu ya. Dari bengkel pun kadang, dari bengkel resmi pun kadang tidak melakukan itu karena mereka tidak melakukan pencatatan apa saja yang dilakukan pada waktu servis. Nah, yang masalah juga adalah ketika ternyata seperti yang terjadi di NMAX ini, ketika ternyata penggantian pelumasan itu lebih sering daripada yang disarankan atau yang tertera di buku manual. Jadi kita harus servis ganti oli per 4.000 km gitu ya. Tapi ternyata yang dibutuhkan lebih sering dari itu. Jadi per 2.500 km sekali, atau bahkan lebih sering lagi kalau di motor penulis ini kayaknya 1.000 km sekali harus ganti oli, walau itu olinya bagus. Kalau pakai oli oli seperti Yamaha Loop, seperti AHM MPX, wah gak kuat 300 km itu. Jadi kalau pakai olinya resmi, ganti olinya jadi harus per 300 km sekali. Ribet lah, terlalu sering ya. Kalau 1.000 km sekali mungkin masih cukup layak lah. Ya sudah banyak orang yang sudah melakukannya, ganti oli itu per bulan, tiap bulan sekali. Ada yang alasan ganti olinya karena olinya berkurang, ada yang karena ya sudah kebiasaan. Kalau Yamaha ini ya karena mesinnya itu sangat kejam sama oli lah. Jadi motor harus oli harus diganti tiap 1.000 km karena kalau nggak gitu sudah nggak layak lagi.
Terus gimana caranya kita tahu bahwa pelumas itu, sorry, kapan kita tahu? Nggak cuma pelumas ya, tapi kapan kita melakukan pengecekan tersebut. Satu hal yang membuat penulis malas servis itu adalah kalau servis kita dipaksa untuk pakai pelumas bawaan, pelumas rekomendasi. Padahal ya yang namanya pelumas rekomendasi itu mungkin dulu itu lebih baik dari kebanyakan di pasaran. Kalau sekarang sebaliknya, yang rekomendasi itu kebanyakan nggak layak pakai. Jadi terutama dari oli ya, olinya itu nggak sesuai, nggak mampu ya. Apa saja sih ya sebenarnya kita harus monitor itu. Di buku panduan itu juga bisa jadikan pedoman. Di buku panduan itu ada pengecekan lampu, pengecekan rem, pengecekan air aki. Air aki nggak begitu perlu ya, sekarang sudah pakai aki semi kering ya. Yang jadi gantinya adalah kalau di servis motor kita di cas akinya. Jadi mungkin yang kita perlukan itu bukan isi air aki tapi refill ya. Refill akinya ya, cas akinya ya. Jadi kalau bisa sih kita punya cas aki. Minim kita punya voltmeter, pengukur voltase. Jadi kalau aki normal itu voltasenya kalau standby nggak dinyalakan atau nggak sedang ngisi itu sudah selang 1 jam itu voltasenya 4,25 volt. Itu kalau aki. Pengecekan kesehatan aki minim dari voltase standby nya ya. Agak repot juga sih karena banyak meteran voltmeter itu yang nggak begitu akurat, angkanya ngaco ya. Agak susah kalau itu. Beli yang mini, yang kecil-kecil justru lebih akurat daripada pakai voltmeter. Terus selain itu pengecekan rem, masalahnya kalau remnya rem cakram sudah nggak ngecek lagi kabel ya. Kalau dulu pakai rem tromol paling nggak kita harus melumasi rem tromolnya. Kalau sistemnya ABS agak susah melumasinya. Nah ini yang ABS itu CBS itu kombi brake ya, itu kan ada kotak remnya. Nah itu juga jarang dilumasi, padahal harusnya perlu ya, harusnya dilumasi secara kontinu. Kalau nggak gitu ya macet, malah petaka. Kalau rem cakram yang harus dipastikan adalah cakramnya itu bersih, kemudian kampas remnya harus dicek apakah sudah habis atau enggak. Kalau habis ya ganti, kelihatan mata. Siapkan senter kalau ingin periksa rem cakram, jangan sampai kampasnya habis nggak kita ganti, itu ngerusak cakramnya, piringan cakramnya.
perhatikan juga keausan. Kalau kampas rem masih bagus tapi cakramnya berlubang, terutama kalau berlubang di satu sisi saja, maka yang harus diperiksa adalah lakernya, bagian bearing dari roda depan. Jadi bearing roda depan itu kalau motor, terutama motor Honda ya, itu sering lemah. Nah, kita kadang nggak tahu bearingnya depan lemah, terus ya efeknya seringnya ke cakramnya jadi aus. Kalau dipakai ngerem juga jedut gitu, nggak konsisten lah. Terus habis itu yang diperiksa lain, kalau yang motor ya biasanya speedometer jalan atau enggak. Terus kalau remnya rem tromol dicek pakem atau enggak. Terus akselerasinya apalagi ya, itu aja kayaknya ya. Kalau yang dari CVT itu mau nggak mau harus dibongkar, ya sulit lah kalau soal CVT. Apalagi ya udah kayaknya habis itu ya pelumas. Soal pelumas ini kita cuma bisa mengandalkan uji drop test ya. Terus ya kita terpaksa harus bongkar lah, harus ngedrain untuk bisa ngetes yang benar-benar itu. Rasanya mau nggak mau harus gitu. Kalau dari oli mesin kita harus drain. Awal-awal ya kita punya motor, kita cek sebenarnya berapa sehat sih oli transmisi itu. Kalau yang terutama itu Yamaha. Karena apa? Yang motor Yamaha itu bagian transmisi itu gak awet ya. Baik yang NMAX atau Aerox, mungkin ya Yamaha yang lain, itu umur oli transmisi sangat-sangat pendek kalau kita pakai yang bawaan. Mungkin pernah dengar kasus bearing oblak yang dialami di motor Yamaha itu. Bearing transmisi oblak. Itu yang jelek bukan dari bearingnya, tapi karena bearingnya ini tidak mengalami pelumasan. Karena posisinya yang cukup tinggi. Jadi dalam kondisi standar kan isi 150 ml. Terus olinya juga pakai oli encer SAE 85W kalau nggak salah ya, 85W 90. Nah ini termasuk oli encer, ini setara dengan 10W30 kalau nggak salah ya. Jadi SAE nya oli transmisi itu kan beda dengan oli mesin. Jadi SAE 85W90 itu setaranya kalau nggak salah dengan 10W30. Nah ini kurang bagus, terlalu encer. Sebagai hasilnya oli transmisi itu cepat hitam, terus bearing jadi nggak bisa fungsi dengan benar, jadi cepat oblak. Kalau yang transmisi ini disarankan untuk pakai kapasitas oli mesin yang 2 kalinya yang disarankan, jadi 300. Kalau penulis pakai 250 ya. Maksimalnya 400 ml. Tujuannya yaitu biar bearing kena oli, terus pelumasannya terjaga gitu.
kita ya penulis nggak tahu awalnya ya, ganti oli transmisi ini berapa kilometer sekali. Penulis awalnya ya langsung buka aja 200 kilometer, penulis buka transmisinya, waduh sudah hitam. Ya wis, terus akhirnya penulis ganti, terus penulis cek lagi sekitar 600 km sudah mulai menghitam juga. Terus disarankan pakai 2 kali. Ya ini penulis belum cek lagi setelah 2 kali bagaimana. Tapi ya nanti rasanya sebelum 3000 km jadi pemakaian transmisinya sekitar 2500. Jadi penulis akan cek lagi. Ya kalau ya masalahnya kita nggak bisa tahu lah ciri-cirinya. Kayak di transmisi itu susah untuk mengetahui ciri-cirinya karena ya mungkin kalau sudah sangat jelek lagi kita akan bisa dengarkan suara kelotak-kelotak ya, kayak yang terjadi di motor Honda. Motor Honda itu kalau cirinya oli transmisi sudah basi, sudah waktunya diganti, itu bunyi kelotak-kelotak. Nah kalau di Yamaha enggak, rasanya nggak ada punya kotak-kotak itu, tapi langsung transmisi bearingnya transmisi langsung ngoblak gitu. Jadi ya agak sulit ya, kita terpaksa harus drain kan, nggak ada untuk menguji warna oli. Kalau yang oli transmisi masih cukup gampang ya, karena kita bisa lihat dari saat kita melakukan uji drop test. Jadi dari bukaan oli gitu kita tinggal teteskan oli, terus kita cek warna olinya. Penulis sudah curiga oli transmisi oli mesinnya nggak awet karena ya lihat warna oli jadi hijau ya, kena bensin. Kalau dari mesin gampang juga, kita tinggal bedakan suara mesin dari ketika masih baru dengan ketika sudah dipakai. Suaranya jadi kasar kan. Nah kalau suara jadi kasar itu kita harus cek olinya, apalagi kalau kasarnya sudah beda jauh dengan saat olinya baru diganti. Nah kita harus curiga itu. Walau olinya oli resmi ya, kita harus curiga. Kalau penulis sendiri ngalami pakai oli resmi Yamaha Supermatic itu 400 km itu sudah nggak layak lah kalau dari acuan kasarnya suara mesin. Dan waktu penulis ganti oli juga olinya sudah hitam legam. Kalau yang Fastron Techno 15W50 itu lebih lama, 1000 km. Ini sekarang penulis pakai oli diesel Mesran B40 SAE 40. Nanti hasilnya gimana sih sebenarnya kalau kita melakukan perawatan rutin itu sesuai petunjuk? Ya itu seperti yang motor sekarang, motor penulis sekarang ini, suara mesin halus ya, seperti bisa dilihat tadi penulis menemukan ada airbag yang suaranya ada. Nah itu sebenarnya, atau ini juga. Nah airbag depan ini suara mesinnya kan kasar, bisa dengaran enggak ya? Nah suaranya kan kasar ya dibandingin dengan punya penulis. Ya suara mesinnya akan kasar lah kayak gitu. Kalau soal akselerasi mungkin gaya orangnya ya, kalau nyalip alon-alon.
Yang jelas gitulah, kita nggak bisa terlalu menggantungkan dengan servis ya, kita harus periksa sendiri ya. Maaf ya mungkin nggak lengkap, tapi sudah sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.